Mas, bang. Mas ini. Aku mau. Udah, yuk, enggak. Pasti. Biar lu. Ayo, Mas. Ya, Mbak. Jadi, puisi yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan juga fungsi ekspresif. Contohnya, diksi estetis itu menari meredup bentuk gambar, melukis jingga dalam jingga. Kemudian ada juga cahaya ekspresif, rasa besar menjepit dada, menunjukkan keberanian yang langsung benar. Jadi diksi itu berfungsi untuk memperindah kata-kata dalam puisi, juga bisa sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan agar lebih ekspresif. Yang kedua ada yang namanya citraan. Citraan itu adalah gambaran yang ditimbulkan dalam pikiran pembaca. Jadi citraan itu seperti bayang-bayang dalam pikiran kita membaca satu puisi. Citraan itu ada tiga. Yang pertama citraan visual, penglihatan. Contohnya lautan biru dengan ombak menggulung. Jadi bisa dilihat ada lautan biru. Kita bisa membayangkan dari warna biru, warna biru kan itu bisa dilihat. Kemudian ada auditory atau pendengaran. Contohnya suara ombak berderu menampar karang. Yang ketiga ada taktil atau peragaan perasaan. Contohnya pasar pantai menggunakan kaki. Kemudian ada juga kata konflik, yaitu kata yang tujuannya kemudian berbeda. Kata konflik itu kata yang benar-benar nyata dan wujud. Contohnya perahu, pohon, pulau, dan lain-lain. Jadi kata-kata konflik itu kata-katanya langsung nyata, ada makna yang kemudian ada juga majas. Majas yaitu bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembaca. Majas itu ada majas sebenarnya, ada juga majas pertentangan, kemudian ada majas sindiran, majas sinisme, dan majas penegasan. Jadi kalian nanti bisa mencari di internet, macam-macamnya itu ada banyak lagi yang kita bahas yang sering dipakai ya, yaitu majas perbandingan. Yang pertama ada metafora. Metafora merupakan majas untuk membandingkan dua objek secara langsung karena memiliki sifat yang mirip. Contohnya, kau adalah tari diriku. Kemudian ada personifikasi atau memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya, pena itu menari-nari di atas kertas. Kemudian ada majas hiperbola, yaitu merepresentasikan sesuatu. Contohnya, suaranya menggelegar membelah angkasa. Kemudian ada majas sila atau asosiasi, yaitu membandingkan dua hal berbeda menggunakan kata pendukung seperti laksana. Contohnya, wajahnya pucat bagaikan bulan kesiangan. Ada juga metonimia, yaitu menggunakan merek sebuah benda untuk menyebut benda itu sendiri. Contohnya, ayah pergi ke kantor naik hijab. Hijab itu maksudnya
mobil. Kemudian ada juga majas pertentangan, contohnya paradoks, yaitu pernyataan yang seolah bertentangan. Contohnya, ia merasa kesepian di tengah keramaian kota. Kemudian ada antitesis, yaitu kata yang berlawanan. Contohnya, tua muda, kaya miskin. Kemudian ada hipotes atau merendahkan diri. Contohnya, mampirlah bukan. Selanjutnya ada majas sindiran. Majas sindiran yang pertama ada ironi, yaitu sindiran halus. Contohnya, kamu rajin sekali, jam 10 pagi baru bangun. Kemudian ada sinisme atau sindiran terang-terangan yang kasar. Contohnya, rasanya mau muntah melihat muka kamu. Kemudian ada sarkasme atau sindiran paling kasar. Dasar tidak berguna. Yang terakhir yaitu ada majas penegasan. Majas penegasan ada repetisi, yaitu pengulangan. Contohnya, cinta itu buta, cinta itu tak kenal logika. Jadi ini repetisinya ada di bagian mana? Yang repetisi bagian mana? Cinta. Kemudian ada penekanan, yaitu menggunakan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Contohnya, ia turun ke bawah. Kalau turun kan bukan ke bawah. Selanjutnya ada lima yaitu pengaturan bunyi akhir pada setiap kata. Jadi lima itu dapat dibedakan menjadi lima secara vertikal dan juga secara horizontal. Secara vertikal limanya dapat berpola AAA, AABB, ABBA dan juga ABAB. Kemudian secara horizontal ada yang namanya aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Contohnya dua, darah, duduk, dan damai. Itu ada pengulangan bunyi D. Kemudian ada asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Contohnya untuk tujuan depan ada pengulangan vokal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Oke, yang ini namanya tipografi. Tipografi yaitu cara menata tampilan puisi untuk menciptakan pesan atau makna tertentu. Kalau seperti ini, bentuknya seperti apa? Bentuk apa? Zigzag. Bola. Atau bisa juga tangga. Ya, ini adalah salah satu puisi tipografi, judulnya Tragedi Wingkan dan Sika. Kawin, 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 Kawin. Ada yang paham makna dari puisi ini? Nara. Kawin, Nara. Apa ya? Nara paham Mbak? Cinta. Kawin. jadi ini menceritakan tentang apakah jika kita kawin kita harus mengasihi atau jika kita memiliki kasih sayang terhadap orang lain kita harus kawin. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga puisi dalam bentuk apa ya teman? Payung. Itu hujan. Ini ada bentuk-bentuk lain seperti bentuk cinta, bentuk kucing, macam-macam. Bentuk. Ya baik teman-teman, sekarang materinya sudah selesai ya. Kita bikin kelompok buat main game ya. Mau nggak? Berhitung ya teman-teman. Berhitung ya. Dari depan atau belakang? Depan. Bebas saja Mbak. Mbak, bebas saja Mbak. Ya dari depan berhitung berapa orang?
Satu. Yang dua. Berhitung 1 sampai 8 ya. Pakai. Satu. Tiga. Buana. Nah, itu tuh buana. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini 7. Satu. Loh. Jadi 8 ya, tapi sekali. 7. Gorengan, Bu. Aku tuh buana. Ayo teman-teman silakan. Sisa dua ini Bapak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, Mau sih tanya lu masalah. Apa ini? Aku berlaku. Baru masuk. 8. Apa guys? Apa guys? Satu. Sekarang gimana gua? Sekarang aku, Bang. Sini loh. Paling toilet belum? Yo, kita mau berangkat ke sini. Woi. Jaga. Jadi tek lo. Jadi Oke, boy. Ayo maaf ya, Pak. Kamu 6 itu yang mana? Yang kondusif toh direkam dulu.
Oke, lagi. Kamu kelompok berapa? Mandi kau orang. Ini 8 3 orang. Jadi kalau 5 orang ibu. Kelompok 6 mana? Yang kelompok 6 sini, kelompok 6. Sini. Itu yang kedua kelompok berapa? Main game keempat. Kelompok mana? Dua penonton. Oh, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ada kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Kita main game ya. Perwakilan kelompok salah satu. Oh, dia nemu kan juga? Internetnya bisa nggak? Apa sih? Ya. Baca pamer sampai Pak. Searching riding. Silakan tulis nama kelompok kalian. Satu dua tiga itu atau mau nama sekreatif kalian juga boleh. Tapi ya saya usul. Nah, ini berarti 1 apa 1? Ya satu kelompok satu HP. Tidak harus gitu. Sama aku. Bagus. Di stop. Oh, di stop. Apa ini kok nama stop? Ayo, ganti. Atom. Di apa ini? Mobil. Atom. Wah, banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa tahu saya? Iya. Kulit kali. Jadi sih lah. Ini sih lah itu. Ini loh, Nah. Namanya nama kelompoknya. Baskar Putra. Wikus ki apa?
Kan ngomong itu. Sembilan berapa? Keluar ya. Mas Rayyan 88. Kami Gus. Normal. Normal. Kalau mas-masnya sih melu Bang. Kami Gus. Bener. Oh, Mbak Lina. Kami Gus. Kelima jauh. Apa? Nanti ada satu soal, jadi kalian menjawab dengan benar dan cepat terkait dengan materi unsur-unsur pembangun dalam puisi dan juga analisisnya. Nanti ada warna merah, putih, hijau, biru itu menggambarkan pilihan jawabannya nanti tersedia di layar. Nanti kalian tinggal menjawabnya aja. Sudah siap? Saya mulai ya. Oh ini nanti. Satu, dua, Langsung Kalau nggak bisa baca bisa maju ya. Kibiti. Udah Bu. Hei, Raju. Taufik Ismail. Bener, Cuk. Taufik Ismail. Iya, itu dulu. Ini apa? Ora Kibiti. Kalau enggak ini Ayo, Cek. Bangga, Cek. Benar. Oh, benar toh. Oh. Gimana jawabnya? Gimana jawab apa? Apa gunanya punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna hanya baca buku kalau menurut kau buka mulut? Jawabannya satu ya, yang menurut kalian paling benar. Memberi semangat. Apa kamu? Ini sama tembak-tembak. Lanjut lah. Apa guna penilaian tinggi itu? Bisa cepat ya lo apa gunanya punya motor mahal tapi kalau sombong balikin lebih lama. kalau guna Ayo beda no. Ayo sertifikat. Minuman dirinya. Lopek. Kok sedikit itu lopek? Lopek gede. Ora. Oh, berarti beneran. Ada ngawur lah saya. Berapa 33? Oh, belum. Ayo satu kelompok lagi. 33. Dayut. Oh, bodoh ngawur ya. Tapi kita masih Langsung
Kok biru? Nah, apa tuh? Drama. Cerpen. Ayo, dua kelompok lagi. Hah? Apa? Google lo. Curang. Marah kenapa? Kelompok 5 mana ya? Tuh, pas rehat. Kelompok 5 mana? Kan jawab deh. Bisa apa tuh? Seminggu. Pemilihan kata. Ayo, Lewat juga loh. Oh, pakai job ya. Setelah seminggu terus gerak sama setara sama YB. Soalnya tuh baca melihat orang. Yes. ikut promo lu. Sama sosial juga tuh hingga bersemi kembali. Itu Ayo bang, kelamaan gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wih, betul ya. Yes. Kamu apa? Dua. Oh, alah. Balik ibu. Ya. Ibu ini gak ada suaranya. Skipnya udah. Ya. Apa hak aku dulu tadi? Bonus. Yes. Yeay. Padahal aku juga Ya. oh, aku ngerti. Salah. Awal mula kambing. Awal mula kebahagiaan. Ya teman-teman, dia adalah makanan yang Apa? Wah. Lihat jumlah itu. Personik. Apa? Ada. Ayo baru kita yang menjawab, sedikit lagi. Ini sudah bola ya. ไม่ยอมกูมองก็ต่อชนะว่าอยู่ Easy. Tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya titik rindunya kepada pohon. Tapi apa? Tapi itu peragaan atau perasaan. Audio tadi. Itu suara. Jadi baik ini menggambarkan apa? Apa ya? Gimana tuh gimana? Suara apa? Visual itu kelihatan. Apa gambaran yang terbayang dalam pikiran ketika membaca bait ini? Di dalam visi.
Foto dulu guys. Berang. Ada yang mau nyambungin Mbak Iwi tuh. Ini mau aja. Ada yang mau nyambungin Mbak Iwi tuh. Gimana mau aja? Kalau asalnya buka Google. Kelompok lima mana ya? Nama diksi Brau dalam musik kita adalah apa itu? Amboy. Amboy jalan sudah bertahun ketemu perahu yang bersama kan perahu. Mengapa ada memandang dulu sebelum sempat menurut apa makna Apa yang mau? Kelihatan kemajuan. Ya, upaya. Aku bener banget. Disiplin. Aku benar. Apa? Kalau belum ada diri toh. Wah, Sabar dong. Bisa jawab, bisa jawab. Dua. Satu. Terima kasih dan selamat kali Langsung lima mana ya? Benar. Waktunya paling kali hari. Bohong, ngawur. Hal. Kita itu. Jawabannya Pegang. Sejumlah. tes ya. 1, 2, 3. Podium Bang. Juara ketiga kelompok 2. Kelompok 3 dan pemenangnya adalah kelompok 1. 5. Kelompok 7 mana? Nanti ada hanya juara 1. Malah salah. Yang itu salah. Seperti tadi itu visi itu motivasi tidak hanya satu makna. Kemudian yang majas personifikasi itu majas yang menggambarkan benda yang diberikan sifat selayaknya manusia. Yang terakhir tadi itu bukan personifikasi tapi simile yang menggunakan kata seperti kamu. Baik, sekian pada pembelajaran hari ini. Untuk besok kita akan mempelajari tentang menulis puisi. Tapi sebelum mulai
Ya biar semuanya dulu. Tuh. Nanti ditulis nama kelompok sama nama. Dia udah guys. Oh iya. Udah deh. Boleh diskusi sama kelompok tapi tulisnya Ya. di sini. Malam minggu, malam minggu. Oh, foto. Kalau Sabtu. Kalau Minggu kalau Sabtu. Apa itu? Kalau Sabtu. Surakarta. Kalau Sabtu. Surakarta. Kalau Sabtu. Boleh, nggak boleh. Nama saya Surakarta. Ya, Sabtu. Aku tuh ini. Kalau Sabtu. Ada sih. Ada sih. Aku juga ya. Aku juga sama juga. Ini, kelompoknya sama. Sama. Lagi ya. Aku tuh kerja. Iya, tulisnya di sini tapi Saya sekali. Orang loh, bocor. Oh. Udah belum ya? Oh.